Selamat pagi teman-teman. Salam kenal dari saya, Kathleen, dari SDN Pakal 1 Surabaya. Hari ini saya akan membawakan cerita Ande-Ande Lumut. Dahulu kala berdirilah dua kerajaan besar di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Agar tetap bersatu, menikahlah Pangeran Panji Asmoro, putra Raja Jenggala, dengan Dewi Sekartaji dari Kerajaan Kediri. Suatu hari, Kerajaan Jenggala diserang musuh dan di tengah kekacauan, Dewi Sekartaji harus meninggalkan istana demi keselamatannya. Dewi Sekartaji pun harus berjalan keluar masuk hutan dan menyamar agar tidak dikenali semua orang. Ketika Dewi Sekartaji kecapean, datanglah seorang ibu yang baik hati membawanya pulang. Si ibu yang baik hati ini memberi nama baru buat Dewi Sekartaji dengan nama Kelenting Kuning. Nah, teman-teman, ternyata ibu ini mempunyai 4 orang putri yang bernama Kelenting Merah, Hijau, Biru, dan Ungu. Lalu Kelenting Kuning pun dikenalkan dengan anak-anaknya. Kemudian, ibu meninggalkan mereka untuk pergi ke pasar. Dan ternyata saudara tiri Kelenting Kuning ini jahat dan tidak suka kepada Kelenting Kuning. Hei Kelenting Kuning, kamu jangan enak-enakan ya. Mulai sekarang kamu harus mencuci baju kami dan membersihkan semua pekerjaan rumah ini, kata Kelenting Merah. Beberapa lama kemudian, Kerajaan Jenggala sudah mulai aman kembali. Tapi pangeran sedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Dan suatu hari ada berita dari seorang prajurit bahwa di sebuah desa ada seorang gadis yang mirip sekali dengan Dewi Sekartaji. Nah, teman-teman, pangeran dan pengawal akhirnya menuju ke desa Dadapan. Agar tidak diketahui orang, pangeran pun menyamar sebagai Ande-Ande Lumut. Dia pun mengadakan sayembara dengan tujuan mencari jodoh. Pengawal pun pergi ke desa-desa untuk mengumumkan sayembara yang diadakan Ande-Ande Lumut. Pengumuman, Ande-Ande Lumut, seorang yang kaya, akan mencari jodoh. Bagi para gadis yang berminat, silakan datang ke desa Dadapan. Dengan pengumuman ini, para kelenting ingin mengikuti sayembara itu. Namun, para kelenting ini tidak suka bila Kelenting Kuning mengikuti sayembara ini. Hei Kelenting Kuning, kamu jangan berharap bisa ikut. Kamu cuci semua pakaian ini. Hahaha. Kelenting Kuning pun pergi ke sungai untuk mencuci baju. Beberapa saat kemudian, datanglah seekor burung bangau yang berbicara kepada Kelenting Kuning. Hai Kelenting Kuning, kalau kamu kepingin bertemu dengan pangeranmu, kamu harus ikut dalam sayembara tersebut. Dan untuk melindungimu, bawalah cambuk ini. Baiklah, aku akan mengikuti sayembara tersebut. Akhirnya, semua kelenting datang ke desa Dadapan, termasuk Kelenting Kuning. Ketika dia tiba di tepi sungai, datanglah Yuyu Kangkang yang menghampirinya. Hei cantik, kamu juga mau menyeberang? Hahaha, mau aku bantu? Tapi cium dulu. Hahaha, kata Yuyu Kangkang. Ya, kamu harus membantuku, tapi rasakan dulu cambuk ini. Cu. Ampun, sakit. Baiklah, aku akan mengantarmu walau tidak pakai cium, kata Yuyu Kangkang. Akhirnya, semua kelenting tiba di rumah Ande-Ande Lumut dan semua menampilkan kebolehannya. Mereka di depan sang pangeran. Nah, ketika giliran Kelenting Kuning yang tampil, sang pangeran yang menyamar sebagai Ande-Ande Lumut mulai mendekatinya. Wahai Kelenting Kuning, kamu mirip sekali dengan istriku, Dewi Sekartaji, kata pangeran. Maaf pangeran, memang akulah Dewi Sekartaji. Aku menyamar agar aku tetap aman dan selamat. Oh, terima kasih Tuhan, aku bisa bertemu dengan istriku lagi. Nah, akhirnya pangeran menemukan istri tercintanya, Dewi Sekartaji. Dan mereka pun hidup kembali bahagia di dalam istana. Demikian dari cerita tentang Ande-Ande Lumut yang mengajarkan pada kita agar selalu sabar, rendah hati terhadap sesama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam literasi.